Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah la yasubul khairu illallah. Bismillah, masyaallah la yasribu su'a illallah. Bismillah, masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala al-aqidatal islamiyah asasan li fikratihi wal halal wal haram miqyasan li tasarrufatihi wal ahkam asy-syar'iyyah musayyiratan li a'malihi wa dhabitatan li aqwalihi wa ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Ayuhal ikhwatul kiram, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, dan juga teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, dengan senantiasa kita bersyukur, berharap, sekaligus roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kesempatan ini tentunya adalah merupakan kesempatan yang terbaik. Mudah-mudahan yang diberikan kepada kita terlebih dari waktu yang lain, insyaallah, amin. Tentunya dengan izah dan akbar Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa dipersatukan di tempat ini dengan berbagai nikmat yang Allah berikan. Wabil khusus di hari ini urang sadayana digugahkeun tadi enjing menjelang siang, dan sekaligus di kesempatan ini Allah pertemukan, yang mudah-mudahan ini adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sungguh besar karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, menandai rasa syukur kita kepada Allah, kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua, wabil khusus yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang layak, orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum kanu name sumping, dan juga sihapunten panginten anu dijanjikan acara tingawitan tabuh 13 dikarenakan panginten masya Allah dari ini nunggu beserta anu sanesna, yang mudah-mudahan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak sekalian, para asatid yang dirahmati Allah. Baik, Bumi Rasul sallallahu alaihi wasallam kapungkur ngadugikeun kieu, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Farta'u, maka kedah singgah. Pemisinggah teh bahasa Banyu resmi mana baji tah? Mampir gitu bajinya gitu. Nah, para sahabat umaros teu acan-acan dongkapna akhirat, tapi kata Rasul upami ngalangkung kana taman surga maka kedah singgah. Sahanu teu hoyongnya bajinya. Itu masya Allah. Maka para sahabat umaros, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun, bersabda, ngadugikeun ka para sahabat, ar-riyadul jannati hiya al-majalisal ilm, atau dalam hadis yang lain dikatakan al-hilaqatu adzikr. Jadi nu disebutkeun taman surga itu adalah tempat di mana disebut asma Allah, tempat di mana disebut keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tempat di mana pula syariat Islam itu dibicarakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalajengkeun sabdana, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu itu, maka 70.000 malaikat menaungi kita semua. Dan setiap hamba yang meminta di dalam majelis itu, 70.000 malaikat itu mengaminkan doa kita semua.
Mudah-mudahan nu hadir di tempat ieu sagala rupi anu sae di pandangan Allah anu janten urusanana semoga Allah mudahkan, amin. Dan apa yang menjadi angan-angan kita apapun itu, selama menetapi di dalam aturan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ngamudahkeun tina sagala urusan eta. Ya, insyaallah. Adapun Pak, begitu mah abdi mah rek ngadoana minta dibebaskan hutang, boleh enggak? Boleh. Minta disolihahkan istri, boleh enggak? Sangat boleh. Meminta disolehkan sareng disolihahkan keluarga kita, boleh enggak? Boleh. Semoga di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita, menjadikan kita sebagai hamba yang tertera di dalam hadis tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sihapunten sakedah nama nu nyarios di dieu teh Pak Haji sanes abdi, tapi para sepuh sadayana tapangin-panginten aya salah satu kehormatan dari panitia di mana simkuring sanes berniat untuk mamatahan ngojai kamri. Ada Nabi mamatahan menyampaikan sesuatu al-haq yang sudah lebih paham. Karena tapi insya Allah dalam hari ini panginten urang sharing ya bapaknya. Para pemuda juga ada nih, luar biasa masya Allah. Sharing untuk menyampaikan materi. Akan tetapi insya Allah mudah-mudahan Allah mengikis habis kesombongan yang ada pada diri kita semua, amin. Dan apa yang menjadi harapan dan tujuan kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh, memberikan pintu yang terbuka untuk kemaslahatan kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus pada kesempatan ini masih pandemi tuh Pak, punten ieu masyarakat di abdi ayana pandemi teh wujuduhu ka adamihi aya tapi sapertos teh aya. Lamun tatangga tos janten mah genjleung gitu. Di abdi eta mah dukari di bapak-bapak di ditu. Sami teh Pak? Sami masyaallah. Ya semoga kita harus mengimani bahwa musibah ini ada. Ya. Musibah ini ada, pandemi ini ada. Tetapi kita meminta kepada Allah, insya Allah ya, bapak-bapak wayahna harus menjaga jarak gitu. Satu orang 1 meter gitu. Jadi Ustaz Apin tekeng parempeting gitu. Insya Allah kita patuhi saja prokes ya. Aturan kalau yang ada masker monggo silakan dianggo maskernya dan lain sebagainya. Panitia atas nyayogikan. Baik hadirin rahimakumullah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Nanti panginten bila mana ada sesuatu yang harus didiskusikan, nanti di akhir setelah penyampaian materi. Awalnya mohon maaf Pak, pemateri itu ayat tiluan. Tapi Masya Allah Ustadz Agus beserta Ustadz Maman Abdullah diuji oleh Allah berupa penyakit. Semoga penyakitnya Ustadz Maman dan juga Ustadz Agus wabil khusus umumnya semua ya, baik kita punya keluarga di rumah, mugia eta panyawat sing diangkat ku Allah digantos ku kesehatan dan tosna insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, dan panyawatna eta sing janten penggugur tina dosa-dosa aranjeunana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ila hadhihi niyah as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa kepada Allah dengan apa yang dituturkan oleh Nabi SAW. Semoga hati kita semua yang hadir di tempat ini, wabil khusus, semoga dibukakan pintu oleh Allah sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita amini semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini penting untuk dibahas? Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semata-mata bukan kita membahas ini seseorang harus bersahadat atau tidak bersahadat gitu, ya. Akan tetapi yang akan kita bahas adalah makna dan konsekuensi syahadat. Orang insya Allah diagengkeun ku ajaran Islam. Insya Allah orang setiap sholat itu mengucapkan 2 kalimat syahadat,
gitu. Bahkan pada nikah wae kamari ngucapkan 2 kalimat aya nu teu acan nikah di dia, aya nu teu acan nikah sigana nu duaan ya masih kena bujangan gitu. Masyaallah. Ya. Nah, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acap kali kita lupa ya bahwasanya ini bukan merupakan suatu identitas yang seharusnya isi daripada 2 kalimat syahadat itu harus dohir, baik secara akwal dan juga amal. Nah, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kalimah ini familiar ya. Kalimah ini sangat dikenal oleh masyarakat. Wabil khusus kita semua ya, dengan ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim tak ada kalimat yang lebih dikenal dan selalu diucapkan selain syahadat. Badai sholat tadi atau di dalam sholat itu adalah syahadat. Jangankan di dalam sholat, setelah wudhu pun kita disunahkan membaca syahadat ya bajinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu diikuti dengan doa setelah wudhu. Nah, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiap kali bertemu Allah ya, bertemu Allah dalam sholat, kita kembali menegaskan persaksian kita terhadap Rabb dan Rasul kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu fokus dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu apa? Ini, ketika Rasulullah mulai berdakwah, kalimat inilah yang membuka syiar yang pertama. Ini ya, di dalam sirah nabawiyah kita bisa memahami lebih mendalam nanti. Nah, oleh karena itu 13 tahun masa pembinaan sahabat di Mekah hanyalah terfokus bagaimana kalimat ini terhunjam dalam diri dan mewarnai diri para sahabat. Alhamdulillah, buahna orang kabagian dari kayana. Masya Allah. Ya, kalau misalnya tidak menghunjamkan 2 kalimat syahadat pada diri para sahabat, tidak mungkin Islam itu sampai ke Indonesia, sampai ke Cijamu itu teh. Jamurea. Tidak mungkin Islam ini sampai ke wilayah Biru, ke wilayah Karangpawitan, ke wilayah Samarang dan lain sebagainya. Baik, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah, wahyu yang turun di Mekah ini tentunya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, atau wahyu itu yang turun pada masa itu juga membina para sahabat untuk berinteraksi dengan kalimat syahadat. Gitu. Makanya Al-Fakir tadi sampaikan, ini kalimat syahadat ini jangan-jangan identitas gitu pada diri seorang muslim ya. Nah, ayat-ayat Makkiyah selalu hadir mengokohkan kalimat ini dari berbagai segi, hingga setiap ucapan ya, gerak dan perasaan yang muncul dalam kehidupan para sahabat semuanya bersumber pada kalimat ini. Ini para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di kalangan para asatidz, kalau upami Al-Fakir kapungkur di Miftahul Huda Manonjaya tahun 82 itu, ketika memasuki kelas hiji di di Miftahul Huda pada saat itu, definisi inilah yang pertama dikenalkan kepada para santri ya. Aya di dia anu alumni Manonjaya pilih kelasnya di atas simkuring siapunten, sanes berarti membawahi, atau kelasnya di bawah simkuring siapunten juga. Itu bukan berarti mengajarkan kembali apa yang diajarkan oleh almarhum Waajengan Hoer Apandi Kapungkur. Nah, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat definisi syahadat. Upami sur bahasa santri adalah ta'rif syahadat ya. Ini sengaja Pak, nggak ada mau contohnya kepanangan gitu, karena sekarang kalau di foto-foto medsos itu harus menandakan dengan kalimat yang satu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ta'rifna adalah asyhadu berarti saya bersyahadat, saya bersaksi, ya. Nah, sedangkan secara bahasa syahada mempunyai arti pernyataan, ya, pernyataan jiwa, atau yang dinamakan al-i'lanu, mengiklankan diri gitu, ya. Jadi apa sih namanya, janji atau al-wa'du, dan sekaligus adalah sumpah, al-qasamu. Ini ya. Jadi ini adalah merupakan satu dari yang lainnya dan dipokokkan menjadi pola utama seorang orang kafir misalnya ketika masuk Islam. Nah, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata syahadat merupakan bentuk fiil, ya, fiil mudhari, bentuk sekarang dan masa yang akan datang. Asyhadu. Ya, itu. Upami santri di dia insya Allah lebih memahami apa yang dinamakan fiil mudhari itu. Menunjukkan kepada masa sedang dan akan terjadi. Nah, maka pernyataan janji dan sumpah seseorang yang telah bersyahadat tidak hanya berlaku pada detik diucapkannya saja, tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Gitu. Ya, Pak, sok ka Bandungan upami pilihan lurah teh sabada janten sabada terpilih di kumaha? Sabada dipilih, sabada terpilih kumaha? Disumpah jabatan rasanya. Atau misalnya kesannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, atau lebih sananya adalah yang paling banyak ditonton adalah saha presiden. Lalu sumpah mereka itu apa? Diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Pertarosan simpuring, kira-kira dua kalimat syahadatna diingkari atau dipenuhi? Diingkari. Sepakat ya? Yang disumpahkan itu adalah yang menjadi pola dasar Islam, yakni adalah tauhid. Yang disumpahkan itu adalah makna syahadat atau makna yang dinamakan akidah, yakni asyhadu an la ilaha illallah, tapi perealisasiannya menerapkan hukum selain daripada hukum Allah. Nyambung tuh Pak? Nyambung. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya, seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tadi adalah ia berlaku mengikat sepanjang hayat, setiap detiknya menuntut pembuktian dari syahadat, ya, terhadap orang tersebut senantiasa sedang dan terus berlangsung. Jadi bukan hanya diucapkan semata, tetapi direalisasikan isi daripada dua kalimat syahadat.